Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perlindungan konsumen. Kita mulai dari pertanyaan, siapa negara ya dengan penduduk paling konsumtif di dunia? Ya, salah satunya adalah Indonesia. Dari beberapa riset kita tahu bahwa penduduk kita mempunyai pola konsumsi yang cukup tinggi di dunia ini, ya. Nah, konsumen sendiri itu apa? Dan siapakah konsumen itu? Ya, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, dalam konteks perlindungan konsumen, kita mengenal ada dua, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Ya, sederhananya kita bisa pahami bahwa konsumen antara itu adalah orang yang membeli suatu produk yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang lain dan nantinya akan dijual kembali. Sedangkan dalam konteks perlindungan konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen tingkat akhir, yaitu mereka yang membeli untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu sendiri? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, setidaknya instrumen hukum yang digunakan dalam melindungi konsumen di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, kira-kira tahukah kalian apa sih tujuan perlindungan konsumen itu? Nah, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari berbagai ekses negatif atas pemakaian barang dan atau jasa yang dikonsumsinya. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen di dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, perlindungan konsumen juga menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Kelima, perlindungan konsumen juga penting untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab di dalam berusaha. Selanjutnya, perlindungan konsumen juga perlu untuk meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumennya. Nah, sekarang pasti lebih paham kan kenapa perlindungan konsumen itu penting. Lalu, sebagai konsumen, apakah kita sudah cukup cerdas di dalam memilih dan menentukan barang atau jasa seperti apa yang kita butuhkan? Nah, untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas, setidaknya kita perlu tahu dulu apa sih hak-hak konsumen itu. Nah, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen terdiri dari 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Selanjutnya, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang ditawarkan. 4. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa berkaitan dengan perlindungan konsumen secara patut. Keenam, konsumen juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, konsumen juga berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti kerugian atau penggantian jika barang dan atau jasa
yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Dan konsumen juga masih mempunyai hak-hak lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, selain hak konsumen juga mempunyai kewajiban. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang perlu dipahami, kewajiban konsumen adalah satu, penting bagi konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Kedua, konsumen juga harus mempunyai itikat baik di dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, konsumen juga wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, itulah hak dan kewajiban dari konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen juga dituntut harus punya kewaspadaan terhadap barang dan atau jasa yang akan dikonsumsinya. Setidaknya, konsumen harus membiasakan dirinya untuk selalu kritis terhadap iklan dan promosi. Sederhananya, jangan mudah terbujuk dengan iklan-iklan yang ditampilkan di berbagai media. Selanjutnya, konsumen juga harus teliti sebelum membeli. Paling tidak, konsumen awas terhadap masa kedaluarsa dan cacat yang terdapat di dalam produk yang akan dikonsumsi. Setidaknya, untuk itu, di dalam meneliti, konsumen biasakan untuk melihat atau membaca keterangan dan label yang disertakan di dalam barang tersebut. Ketiga, biasakan belanja sesuai rencana. Ya, jangan menghambur-hamburkan sumber dana Anda untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Dan biasakan membeli barang yang mempunyai mutu dan standar kualitas yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.
Nah, di antara perlindungan konsumen, satu yang penting untuk kita pahami adalah berkaitan dengan pencantuman klausula baku. Pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan juga dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau suatu perjanjian gitu ya. Jika isinya merupakan pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau perjanjian tersebut berisi pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli oleh konsumen, atau bahkan pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang sudah dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, di dalam klausula baku yang dilarang, pelaku usaha juga tidak dibenarkan untuk menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.